Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari apapun yang sedang kita alami, tetaplah percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan untuk dapat melampauinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Tuhan terus mengisi kerohanian kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu inilah kehidupan rohani kami terus semakin dibawa menjadi dewasa. Semakin hari semakin berakar di dalam Engkau. Dan melalui kebenaran firman-Mu ini juga kehidupan kami dimampukan dapat mengatasi setiap tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Karena kami diajar untuk memiliki keberanian dalam berdoa. Bahkan diberikan kepekaan untuk dapat mendengarkan suara-Mu. Itulah sebabnya kami diberi kemampuan untuk melampaui segala sesuatu permasalahan yang kami hadapi. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menata hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melampaui keadaan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 15. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kekasih Kristus, tentunya kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, Tuhan akan membawa umat-Nya untuk mengakui Tuhan adalah pemilik segalanya yang mampu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh kita sebagai umat-Nya. Sesungguhnya kita sebagai umat-Nya telah banyak mendengar dan membaca firman Tuhan secara pribadi, di mana Tuhan telah banyak melakukan pertolongan, penyelamatan, perlindungan, dan banyak lagi hal-hal yang melampaui secara akal sehat manusia. Sebab bila memperhatikan peristiwa yang sedang dialami, tanpa pertolongan Allah akan menerima kehancuran. Kekasih, Allah yang kita sembah mampu membawa kita melampaui keadaan apapun yang sedang kita alami. Maka jadikan Allah itu sebagai satu-satunya milik hidup kita yang harus dipertahankan. Sehubungan dengan milik satu-satunya yang harus dipertahankan, ada satu cerita tentang seseorang yang putus asa dalam menghadapi hidupnya karena beban permasalahan yang dihadapinya tidak pernah berakhir. Dan bahkan sepertinya semakin menumpuk. Karena tidak tahannya menghadapi beban hidupnya, ia datang kepada pendeta sebagai gembala sidang sambil mengeluh. Pak Gembala, saya dalam menjalani hidup ini sudah tidak tahan dan hidup saya benar-benar hancur. Lalu Bapak Gembalanya bertanya, seberapa parahkah permasalahan yang dialami? Jemaat ini menjawab gembalanya sambil menangis terseduh-seduh dengan menutupi mukanya dengan tangan dan berkata, sangat parah sekali Bapak Gembala. Hanya satu-satunya milik saya yang masih tersisa, yaitu Allah. Karena yang lainnya sudah lenyap dan hancur. Mendengar cerita jemaat tersebut, Bapak Gembalanya tersenyum sumringah dengan berseri-seri dan berkata kepada jemaat tersebut, hanya orang yang memiliki Allah saja yang mendapatkan kekuatan lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan yang besar. Sebab orang yang bersama dengan Allah yang dapat melampaui keadaan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kekasih Kristus, jangan cepat putus asa. Mari kita kembali kepada jalur iman yang benar dan baca Alkitab. Ada banyak kisah atau peristiwa yang dicatat. Kita ambil salah satu contoh tentang bangsa Yehuda saat menghadapi masalah. Mereka sangat menyadari bahwa mereka tidak punya cukup besar kekuatan, bahkan kehabisan cara untuk menghadapi lawan dan mengalahkannya. Bangsa Yehuda sudah menghitung-hitung dan yang tersisa hanya Allah. Tetapi Raja Yehuda yang bernama Yosafat dan rakyatnya tidak putus asa, melainkan yang mereka lihat adalah sebagai sumber harapan, bukannya keputusasaan. Hal ini terlihat dalam seruan doa mereka yang tercatat dalam 2 Tawari 20 ayat 12. Ya Allah kami,
tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kekasih, dengan sikap hidup secara maksimal dalam mempercayai Tuhan yang dipercayainya bahwa Tuhan sanggup melampaui keadaan yang dialami, maka Yosafat dan rakyatnya menerima apa yang dipercayainya, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Dia selalu memenuhi janjinya. Hal ini tercatat dalam 2 Tawari 20 ayat 15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem yang tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kekasih Kristus, situasi apa yang sedang dialami? Apakah segala sesuatu yang dimiliki hancur dan lenyap? Bila Raja Yosafat dan rakyatnya saat menghadapi masalah yang begitu luar biasa, lalu berpaling dan mengarahkan harapannya kepada Tuhan, mereka memperoleh apa yang diharapkannya dan menerima apa yang Tuhan janjikan. Kekasih, bila Tuhan berpihak dan memberi pertolongan kepada Raja Yosafat, demikian juga Tuhan akan melakukannya bagi kita, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita diberikan kemampuan untuk dapat melampaui keadaan. Bahkan bukan hanya dapat melampaui saja, tetapi Tuhan juga mengerahkan para pasukannya, yaitu para malaikat, untuk berperang bagi kita. Kekasih, mari kita bawa pengiringan kita kepada Tuhan dengan maksimal. Dan percayalah, kendala apapun yang kita hadapi pasti akan diberi kemampuan untuk dapat melampauinya. Karena Tuhan memberi kita kemampuan dan memungkinkan kita untuk menaklukkan rasa takut serta mengajar kita untuk memiliki keberanian dalam berdoa. Bahkan akan diberikan kepekaan untuk dapat mendengarkan suaranya, baik melalui firman Tuhan maupun secara audible atau langsung. Kekasih, tetaplah percaya dan ingatlah bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan bila kita merdeka, pastilah kita diberi kemampuan untuk melampaui keadaan apapun yang sedang terjadi. Sekali lagi, percayalah, Tuhan sudah memerdekakan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami sangat diberkati karena firman Tuhan sungguh menginspirasi, menguatkan iman percaya kami, sehingga kami semakin berakar dan dipastikan kami juga ketika kami terus melekat dalam kebenaran firman-Mu dan firman-Mu terus kami terapkan dalam kehidupan kami, maka kami akan menghasilkan buah-buah yang berguna bahkan menyukakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan memungkinkan kami untuk melampaui keadaan ketika tekanan seberat apapun terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kemampuan itu sudah ada dalam kehidupan kami karena Engkau yang membimbing kami, Engkau yang terus mengarahkan iman percaya kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai akan semua ini, ketika kami lari dari segala apa yang Tuhan rencanakan, bahkan kami tidak pernah menerapkan kebenaran firman Tuhan atau menanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sesungguhnya firman-Mu lah yang memampukan kami, firman-Mu lah yang menguatkan keimanan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini, sungguh sangat memberkati iman percaya kami, bawa kami untuk senantiasa dikuatkan, dimampukan dalam menghadapi semuanya ini. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa